Shalom Bapak Ibu, Shalom. mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema karya keselamatan Allah. Kita akan buka Alkitab kita di Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Saya minta satu orang untuk membacakan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, di sini Yesus mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Abraham, bapakmu, nenek moyangmu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku. Dan ia telah melihatnya. Abraham pernah melihat Yesus. Kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, sekarang mari kita akan lihat, sebelum kedatangan Yesus ke dunia, itu sudah dinubuatkan di dalam sebuah cerita, yaitu di zaman Abraham. Mari kita akan buka di Kejadian 18 ayat 1 sampai 5. Kejadian 18 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham sedang duduk, itu Tuhan menampakkan diri. Berarti memang benar-benar Abraham melihat Tuhan. Kok bisa manusia lihat Tuhan? Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Orang tidak bisa melihat Allah kecuali orang itu punya perjanjian. Allah telah lebih dahulu membuat perjanjian dengan Abraham dan Abraham melakukan penyembahan di dalam ketaatan. Maka ia dapat melihat Tuhan. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri dari pintu kemahnya. Menyongsong mereka lalu sujudlah sampai ke tanah. Tuhan menampakkan diri, wujudnya apa? Orang di sini. Tapi 3. Apakah semuanya 3-3-nya ini Tuhan, apa satu orang Tuhan, apa keduanya malaikat? Kira-kira menurut Bapak Ibu, di logika sajalah. Abraham ditemui Tuhan, tapi 3 orang. Terus yang satu siapa, yang 2 ini siapa menurut Bapak Ibu? Yang satu Allah, malaikat, yang kedua malaikat. Nah, ini gambaran keselamatan Allah seperti ini. Serta berkata Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kaki dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab Tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Diambilkan sepotong roti. Berarti 3 orang ini kan makan. Kira-kira kalau makan itu berarti manusia apa bukan? Makan roti. Manusia. Lah tadi kan yang menampakkan diri Tuhan kan? Tapi kok makan roti, berarti orang akan mikir, berarti ini menungso, kan? Sekarang pada waktu Yesus bangkit bersama murid-murid, Yesus makan apa? Roti. Yesus manusia apa? Manusia dan Tuhan. Ayo. Nah, inilah kadang-kadang pikiran manusia membatasi. Kejadian ini kan terjadi, kedatangan Tuhan kepada Abraham ini, dia menjanjikan bahwa Abraham tahun depan akan memiliki anak. Setelah itu Tuhan ini itu mau pergi ke
Sodom. Kelanjutan kisahnya. Kejadian 18 ayat 22 sampai 24. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tadi habis 3 orang ini habis makan roti dan daging di kemah Abraham, dia pergi mau ke Sodom. Untuk apa? Untuk melihat keadaan orang di Sodom. Sodom itulah yang digambarkan keadaan manusia yang jatuh di dalam dosa. Lalu Allah memiliki karya keselamatan. 3 orang itu lalu pergi ke Sodom. Tapi yang pergi 3 apa 2? Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Silakan dibaca. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tadi kepada Abraham menampakkan diri, Tuhan menampakkan diri. 3 orang. Nah ini datang ke Sodom, turun untuk melihat keadaan orang di Sodom. Ia datang kepada Lot karena Lot adalah orang yang menantikan pertolongan, makanya di sini dikatakan duduk di pintu gerbang Sodom. Orang yang mencari pertolongan Tuhan. Datanglah 2 orang, di sini dikatakan, loh kok malaikat yang datang? Tadi kepada Abraham ngomongnya Tuhan, sekarang kepada Lot malaikat. Nah, jadi seperti ini. Yang datang kepada Lot ini datang oleh karena ada yang memintakan, yaitu Abraham. Di kisah Abraham itu judulnya adalah doa syafaat Abraham. Kalau orang berdoa itu doanya kepada siapa? Bapa. Maka yang tinggal bersama Abraham adalah emang Bapa bisa menampakkan diri. Nah, itulah kebingungan orang Israel pada waktu Yesus mengatakan, Abraham telah melihat hariku. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Inilah kebingungan orang di seluruh dunia mencari kebenaran. Nah, inilah kalau orang mau mengenal Tuhan, mengenal karya keselamatan Allah, maka orang harus paham dulu dengan yang namanya hakikat. Kalau Abraham digambarkan, ini saya gambarkan tubuh Abraham. Di dalam diri Abraham kan ada jiwa dan roh, ini tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, ada berapa orang? Ini saya ciptaan, ini manusia. Manusia namanya Abraham. Ada berapa manusia? 1. Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, manusia yang 1 ini, yang Abraham ini, hakikatnya dia adalah ciptaan, manusia atau ciptaan. Sekarang akan saya bandingkan dengan Allah. Allah ini dalam pengertian iman Yahudi, termasuk iman Kristen, ini bukan nama. Bagi kita hanya ada 1 Allah saja, yaitu Bapa. Di dalam diri Bapa ada
firman dan roh. Di dalam diri Abraham ada jiwa dan roh. Di dalam diri Bapa ada firman dan roh. Orang Israel menyebut Allahnya itu dengan sebutan Bapa. Bapa iki apa? Hakikatnya adalah Allah. Nah, sama seperti ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini hakikatnya manusia. Jiwa iki, karena jiwa manusia kan, hakikatnya manusia. Rohnya, karena diberikan kepada manusia, jadi roh manusia. Nah sekarang kalau Allah, Bapa hakikatnya adalah Allah. Firman hakikatnya adalah Allah. Roh Kudus hakikatnya adalah Allah. Mulanya ini disebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena ketiganya hakikatnya adalah Allah, sama. Makanya dalam syahadat orang Israel, termasuk kita juga, hukum yang terutama, coba bacakan hukum yang terutama. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya cukup. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Allah kita adalah Tuhan kita yaitu Yesus. Sekarang kalau tak balik perkataannya Bapak Ibu setuju enggak? Tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada Allah selain Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa membedakan dua kata ini mana yang benar mana yang salah, berarti Bapak Ibu ngerti hakikat. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Atau Bapak Ibu milih tidak ada Allah selain Tuhan. Ayat contekannya yang tadi dibaca, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada Allah selain Tuhan. Kalau Allah kan ada Allah-Allah lain. Tuhan ini satu. Berarti meh bener itu. Tuhan itu kan Yesus, jadi enggak. Berarti Jadi tidak ada Allah selain tidak ada Allah selain Tuhan. ya. Ngerti? Tidak ada Allah selain Tuhan. Iya. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah selain Tuhan orang Israel, selain Tuhan Yesus. Iya nih. Pasti ada yang masih bingung. Kalau Bapak Ibu eneng sing isi bingung, doa minta hikmat Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun sing iso belajar hakikat nek dhek enggak duwe Roh Kudus. Akhirnya dia melihat enggak melihat. Nah, saya lanjutkan. Yang tadi datang kepada Abraham itu siapa? Kan 3 orang. Sedangkan kita sudah tahu di dalam hakikatnya Bapa ini di dalamnya ada firman dan roh. Bapa ini wujudnya apa? Enggak eneng sing ngerti. Karena dia maha besar, tidak memiliki ruang. Dia tidak tinggal di suatu tempat, tidak. Karena dia lebih besar dari apapun. Berarti kita sudah bisa tafsirkan orang mungkin Bapa yang menemui Abraham. Ya kan? Karena sifatnya maha besar. Nah, tetapi hakikat pencipta dan ciptaan itu beda. Kalau hakikat ciptaan, kalau manusia itu diambil rohnya saja, maka manusia binasa bukan mati. Seperti ini. Hidup tapi enggak hidup. Roh manusia itu dihembuskan oleh Roh Kudus. Jadi roh ini berasal dari sini. Tapi jangan Bapak Ibu simpulkan berarti ini Roh Kudus, bukan. Roh ini dapat dari sini. Sama saja Bapak Ibu punya HP, baterai HP Bapak Ibu itu kan ada listriknya. Listrik itu dapat dari mana? Dari listrik. Nah sama seperti ini. Roh ini, roh manusia, roh Abraham dapat dari Roh Kudus. Nah
ini menjadi milik Abraham karena Abraham diberi jiwa. Di dalam jiwa ada kepribadian Abraham. Berarti roh ini kepemilikannya menjadi roh manusia Abraham. Nah, maka ini dan ini enggak akan kepisah. Dan tubuhnya juga. Kalau kepisah berarti, kalau tubuhnya kepisah berarti tinggal roh dan jiwa. Tapi masih hidup enggak? Masih bisa berkata-kata enggak? Masih kan, cuman enggak dengan tubuh, ya kan? Tapi kalau binasa reneng kan. Nah, inilah hakikat ciptaan. Malaikat juga sama, mung bedanya malaikat tubuhnya tubuh roh, tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat oleh kita. Tetap sama. Nah, jadi inilah yang makanya roh dan jiwa itu tidak akan terpisah. Mulane nek orang gila itu enggak akan hilang, jiwanya hilang enggak bakal. Makanya ada rumah sakit jiwa karena orang mengalami gangguan jiwa. Berarti kan ada jiwanya bisa disembuhkan. Nah, ini tidak akan terpisah. Kalau terpisah berarti enggak eneng. Nah, inilah bedanya dengan pencipta. Nek pencipta enggak seperti itu. Jadi kalau manusia itu harus disatukan ketiganya ini baru sempurna. Nek pencipta enggak. Nek pencipta ini di dalam diri Bapa ada firman dan roh, berarti ada berapa Allah? Satu kan Bapa ini? Satu Allah yaitu Bapa. Tetapi di dalam diri Bapa ia punya firman dan roh. Tetapi di dalam dirinya ini dia memiliki hidup. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian firman diberinya hidup menurut dirinya sendiri karena Bapa punya roh yang memberi hidup. Allah adalah kasih. Jadi ini punya hidup, ini punya hidup. Artinya ini bisa berfirman, bisa menampakkan diri, ini juga bisa berfirman, bisa menyatakan diri. Mung Bapa enggak iso, bukan enggak bisa menyatakan diri sih, karena dia maha besar sifatnya. Maka ciptaannya yang enggak sanggup kalau ia menyatakan diri. Maka setiap kali Bapa harus menyatakan diri, ia harus pakai F. Nah, F inilah yang datang kepada Abraham. F. 3 orang kan tadi. Yang satunya apa? F inilah yang ia adalah gambar wujud Bapa. Berarti ini yang menyatakan Allah Maha Adil sing Abraham doa syafaat tadi. Sekiranya ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Nah, itu Abraham ngomong sama F ini. Firman gambar wujud Allah. Terus yang keduanya yang pergi ke Sodom siapa? F lagi, tapi F-nya kecil. Siapa iki? Nah, inilah yang diutus ke bumi, yang nanti jadi Yesus. Karya keselamatan kan Allah mengutus firman-Nya kan. Makanya di dalam ketika datang kepada Musa, aku telah mengutus aku kepadamu. Ada berapa aku? Kita baca dulu. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ya. Inilah yang ditulis dalam kitab Taurat, itu nulisnya YHVH. Siapa YHVH ini? Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nama Allah, ya kan? Nama Allah yang diperkenankan kepada Musa. Namanya sopo? Kitab itu ditulis itu dihilangkan huruf vokalnya. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, makanya ditulisnya YHVH. Artinya apa? Aku adalah aku telah mengutus aku. Siapa ini? Allah Abraham. Ya, maka kita harus melihat kisah Abraham ketika ia menampakkan diri ini.
Maka kisahnya tadi yang di kemah menampakkan diri kepada Abraham dalam 3 wujud. Nah ini saya gambarkan, aku adalah aku, lah kowe sapa? Allah. Lah Allah Bapa enggak iso menampakkan diri, maka ia menyatakan diri dengan gambar wujudnya firman, berarti aku adalah F. Besar kan? Ki menyatakan keadilan Bapa, gambar wujud Allah. Telah mengutus ia sendiri, maka saya tulis F kecil. Terus akulah aku telah mengutus aku. Lah aku satunya iki sapa? Karya keselamatan Allah, ia selalu menggunakan firman dan roh. Firman ini sing diutus nang bumi iki lah sing jenenge anak. Tapi setelah nanti pengutusannya selesai, iki kan balik meneh ke sini. Iya kan? Nah, makanya datangnya kepada Abraham, karena Abraham wis dikei kasih karunia roh iki, roh ini juga datang. Abraham ngerti sing nampak wong pira 3. Karena Abraham ngerti karya keselamatan Allah memang 3. Jadi firman dan roh ini turun, ini menggambarkan sing siji F menggambarkan aku Allah Bapa. Sing satu F menggambarkan akulah Allah Putra sing akan menebus dosa. Yang satu Roh Kudus. Ikilah sing memberi hidup. Sing membuat orang mengerti. Makanya ketika datang ke Sodom, sing tetap tinggal yo iki. Karena karya keselamatannya dikerjakan oleh Yesus dan Roh Kudus. Datang ke Sodom akhirnya. Tetapi apa yang terjadi ketika datang ke Sodom? Kalau ketika datang kepada Lot, Lot bisa lihat kedua orang yang dipakai ini. Orang yang lain bisa lihat enggak? Coba kita baca. Kejadian 19 ayat 9 sampai 12. Tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membuatkan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah mereka mencari-cari pintu. Kisah ini adalah kisah nubuatan, tapi kisah ini benar-benar terjadi pada waktu itu. 2 orang itu adalah penampakan dari firman dan roh Yesus. Sekarang kalau Bapak Ibu saya katakan yang datang kepada Abraham itu salah satunya adalah Yesus. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Abraham bapamu telah melihat hariku. Loh kok iso, Yesus kan pada waktu zaman Abraham belum lahir. Tubuhnya kok bisa menyatakan diri kepada Abraham? Bapak Ibu mungkin akan bingung, kok iso seperti itu? Itu terjadi karena Allah tidak tinggal di dalam dimensi waktu. Allah itu tinggal di dalam kekekalan. Jadi pencipta yang tinggal di dalam kekekalan, ia bisa menyatakan diri kepada ciptaan yang tinggal di dalam alam waktu. Dia bisa memakai tubuh orang di masa depan. Karena ia tahu masa depan. Jadi memang benar-benar pada waktu Yesus ngomong Abraham telah melihat hariku, yo Abraham delok Yesus, salah satunya dari 3 orang itu. Karena ini bisa menyatakan diri dengan wujud apapun, firman itu. Nah kalau roh menyatakan diri wujudnya apa? Nah seperti ini. Kepada Abraham, wujudnya Roh Kudus iki apa? Roh Kudus kan roh yang wujudnya. Iya, tapi dia bisa menghadirkan wujud. Wujudnya adalah kaki Dian, orang yang dipakai. Kalau pada zaman sebelum Abraham, adakah orang yang menjadi kaki Dian? Cuman 1, Henok.
Ya kan? Maka ia bisa menyatakan diri dengan wujud itu. Imam, para imam. Ia juga bisa menyatakan diri kepada dengan wujud, sebenarnya kalau kita ini setiap orang yang diberi karunia nabi itu sebenarnya itu wujud Roh Kudus. Karena Roh Kudus kan orang yang wujudnya, karena wujud Roh Kudus itu manusia yang menghidupkan lentera. Nah, tetapi kepada orang yang belum menerima Roh Kudus, apa sing dikirim misalkan orang yang didoakan syafaat, sing dikirim apa untuk menolong orang itu? Malaikat. Mulanya yang datang kepada Lot itu tetap kerja firman dan roh, tapi sebenarnya ini pakai malaikat. Kalau yang datang kepada Abraham, roh ini bisa langsung menyatakan diri dengan kaki dian, bahkan ia bisa menghadirkan wujud Yesus. Tetapi ketika datang kepada orang yang belum punya perjanjian tetapi yang kita doakan, itu datangnya bisa dengan malaikat. Jadi ini roh ini bisa mengambil rupa. Bahkan ia bisa menghadirkan wujud sang firman. Ini roh. Roh ini bisa ngomong, ya bisa. Inilah hakikat pencipta. Berarti roh ini kan hakikatnya adalah Allah. Firman hakikatnya Allah. Bapa hakikatnya Allah. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Karena satu hakikat. Berarti Bapak Ibu sekarang nggak bingung nek sing berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya memang Allah itu Tritunggal. Tapi kan ada banyak orang Kristen yang masih seperti ini. Tuhan itu satu tapi dia bekerja dalam 3 karya. Benar nggak? Benar nggak menurut Bapak Ibu? Allah itu berarti kalau Allah itu kan satu, yaitu Sang Bapa. Bapa bekerja di dalam manusia dengan 3 karya, berarti ia menjadi firman, menjadi Yesus, dan Bapa menjadi Roh Kudus. Setuju enggak Bapak Ibu? Ajaran ini sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Berarti yang jadi firman itu Bapa itu sendiri. Berarti yang jadi Roh Kudus itu juga sebenarnya Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, karena itulah karya Allah. Kalau Bapak Ibu masih berpikir seperti itu, Bapak Ibu doa minta Roh Kudus. Karena itu ajaran sesat. Itu ajaran wanes ditentang oleh gereja mula-mula. Itu ajaran yang tidak mengakui Allah Tritunggal. Itu ajaran itu cuman kadang-kadang kita nggak bisa simpulkan, orang menyimpulkan itu sesat. Karena untuk mengerti pengertian ini, hakikat ini butuh proses orang. Jadi Tritunggal itu memang benar-benar firman ini hidup, Roh Kudus hidup, memberi hidup. Ketiganya ini dapat memberi kesaksian. Tapi ini tinggal di dalam satu, yaitu Bapa. Bukan Bapa ini menyatakan diri sebagai Yesus, bukan. Yang menyatakan diri sebagai Yesus firman-nya Bapa. Kalau saksi Yehova, nah itu beda lagi. Dia ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Jadi juru selamat sopo YHWH. Makanya kemarin waktu ada pendeta yang ngomong juru selamat itu bukan Yesus, juru selamat itu YHWH, langsung dikatakan bidat. Karena dia nggak ngerti pengertian YHWH itu apa. YHWH memang pengertiannya ketiga ini. YHWH artinya apa? Bapa, firman dan roh. Ini gambaran Allah Bapa Sang Firman, ini firman yang nanti menjadi Yesus, ini Roh Kudus. Ini arti kata YHWH. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dengar kata-kata Esa, Bapak Ibu ngerti enggak artinya Esa itu apa? Tuhan yang Maha Esa. Firman tadi ngomong bahwa karena Allah itu Esa, maka Esa juga dia Yesus. Padha wae ngene. Allah iki hakikat Allah itu Esa.
Maka yo iki Esa wong iki hakikate Allah, Yesus ini F. Esa juga, maka roh yo Esa juga, Roh Kudus. Nah, sekarang Bapak Ibu ngerti enggak artinya Esa? Kan Bapak Ibu sering dengar bahkan yang undang-undang dasar wae mengucapkan undang-undang dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Ngerti enggak Esa artinya apa? Mungkin orang akan berpikir, lah aku yang penting percaya Yesus ajaran kuno enggak penting. Bapak Ibu ngomong enggak penting. Sekarang banyak orang murtad, terutama anak-anak muda itu gampang sekali murtad karena apa alasannya? Orang ngerti Tuhan sing bener, orang ngerti pengajaran. Mulane oleh jodoh sing enggak seiman murtad. Gampang banget karena apa? Yo aku orang ngerti Tuhan, pokoknya ngerti nih semua agama iki ajaran iki baik. Akhirnya dek ya wis ora apa-apa lah melu agama iki ngono. Hal yang sederhana saja, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa lah. Esa apa artinya? Ada kepercayaan lain yang mengatakan Esa itu satu. Esa itu artinya adalah 2 Samuel 7 ayat 22, silakan dibaca. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab itu ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Iya, inilah arti kata Esa itu artinya sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah ini YHWH. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Esa itu artinya dia besar dan tidak ada yang seperti Allah. Dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada Allah selain YHWH, Allah Abraham. Jadi maksudnya Esanya itu di mana kok enggak ada yang seperti dia? Maksudnya ya itu tadi. Esanya itu ini memiliki hidup, ini memiliki hidup. Ini bisa saling memberi kesaksian. Beda dengan manusia, bisakah roh manusia bersaksi? Bisakah tubuh ngomong sendiri tanpa ada jiwa dan roh? Ora iso. Beda kan? Nah, banyak manusia akhirnya menganalogikan bahwa Allah itu seperti manusia. Jadi ia satu dan di dalam Allah ini firman dan roh ini firman hanya sekedar kata-kata Allah yang tidak hidup. Kalau orang Kristen kan enggak. Orang Kristen firman Allah ikulah yang hidup, itulah yang disebut Injil. Orang Kristen enggak punya kitab sebenarnya. Jadi agama yang enggak punya kitab itu sebenarnya Kristen. Lah terus yang dibaca itu apa? Kesaksian tentang firman hidup. Lah berarti kitabnya wong Kristen apa? Yesus dewe. Firman hidup. Yang kita baca saat ini itu kesaksian tentang firman hidup. Jadi sudah paham ya, Esa itu maksudnya satu-satunya yang enggak ada yang seperti Allah. Jadi bukan Allah itu satu terus dihitung jumlah siji. Enggak bisa karena Allah itu roh, enggak berwujud, enggak ada yang tahu seperti apa dia, tetapi ia menyatakan diri dengan wujud firman. Sama seperti kalau kita lihat angin itu ada berapa ya? Ya kurang kerjaan angin untuk dihitung ada berapa. Di sini ada angin, di Amerika ada angin, terus dihitung angin ada berapa yo. Nah sekarang kalau di zaman perjanjian lama, Allah Abraham itu ternyata adalah yang menyatakan diri itu adalah 3 wujud. Kepada Musa ia menyatakan ngakune akulah, aku telah mengutus aku, ditulis YHWH. Terus bagaimana YHWH ini menjadi Yesus? Yesaya 12 ayat 2. Silakan dibaca. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ya. Yesaya, kitab Nabi Yesaya ini adalah kitab nubuatan.
Jadi yang belum terjadi tapi akan terjadi pada zaman Yesus. Yesaya ini ngomong sungguh Allah itu maksudnya yang tadi ngaku sama Musa namanya adalah YHWH. Sungguh YHWH ini adalah keselamatanku. YHWH pada zaman perjanjian lama apakah sudah menyelamatkan? Belum, tapi ia akan menjadi keselamatanku. Tapi ia sudah menggambarkan keselamatan itu kepada para nabi-nabi termasuk dalam di kisah Sodom dan Gomora. Gambaran keselamatan. Siapa yang menyelamatkan? YHWH. Bapa melalui firman dan roh. Aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Kita baca lagi. Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Kamu ini adalah saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Aku tetap Dia artinya apa? Oke. F kecil, aku tetap F besar, ngono. Yesus tetap firman Allah sekalipun Yesus menjadi manusia. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain dari YHWH ini, maksudnya ketiga ini. Nah, cuman kan YHWH ini baru menubuatkan belum bisa terjadi gelar juru selamat untuk YHWH ini belum ada. Maka ketika dia akan menggenapi janjinya, firman ini yang kecil ini mengambil tubuh manusia. Maka harus namanya bukan YHWH. Karena artinya namanya YHWH kan aku adalah aku, telah mengutus aku. Maka untuk menggenapi namanya harus artinya juru selamat. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menambahkan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, itulah juru selamat yang daripada YHWH, yaitu dia sendiri, karena YHWH artinya aku adalah aku telah mengutus aku. Firman ngutus firman, memang firman ngutus firman. Karena firman yang satunya ini gambar wujud Allah Bapa mewakili Allah Bapa. Firman yang satu menggambarkan dirinya yang akan diutus untuk menjadi manusia. Mulanya aku adalah aku telah mengutus aku. Nah, kalau orang mulai paham ini, cuman Bapak Ibu memang untuk mempelajari tentang Tuhan yang benar itu gak gampang, butuh proses. Tetapi orang yang seperti di dalam kisah Lut itu, kan orang-orang di kisahnya Lut itu kan mereka dibuat buta tidak melihat. Itu terjadi pada zaman sekarang. Ada orang yang dengar firman Tuhan tapi tetap gak ngerti. Itu karena ada yang membuat buta di zaman Lot itu kan firman dan roh yang datang ke Sodom dan Gomora. Roh iki yang punya kuasa. Roh Kudus iki, bahkan Yesus pun melakukan mukjizat itu dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal Tuhan yang benar harus punya kuasa Roh Kudus. Ingin menyembuhkan orang sakit harus punya kuasa Roh Kudus. Jadi orang pinter pun kalau dia dibutakan oleh Roh Kudus, ia bisa nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak ngerti Tuhan yang benar. Ada orang yang begitu tekun mencari-cari tapi kok nggak nemu-nemu, karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Karena sekalipun orang itu pinter nek ditutup neng Roh Kudus, ora iso nemu kebenaran. Makanya doa syafaat itu sebenarnya mendoakan orang supaya dikirimi Roh Kudus. Dengan orang dikirimi Roh Kudus, ikilah yang merubah segala-galanya.
Iki sing iso menghadirkan Sang Firman Yesus, Roh Kudus ini. Roh Kudus ini yang bisa memulihkan keadaan orang. Mungkin orang nggak ngerti pikirnya Roh Kudus yo Bapa, Roh Kudus yo padha wae Yesus. Orang tidak bisa membedakan kuasa itu. Firman Tuhan semacam ini di gereja Kristen nggak ada. Ini adanya di gereja Timur. Iki sekarang dipelajari oleh domba di kandang lain. Dan mereka banyak yang mengerti hal ini tentang hakikat Allah. Mulane dhek percaya. Nah, orang Kristen nggak dapat pengajaran ini. Ini koyo firman Tuhan tadi sing nang Sodom dan Gomora, banyak yang ditutup. Jadi mereka nggak tahu firman itu wis dibuka pun mereka nggak pingin belajar. Akhirnya ketinggalan zaman dan ingat waktunya sudah dekat. Wong sing telat berbalik, pintu pertobatan akan ditutup. Ruang perjamuan ditutup, wis ora eneng pintu pertobatan. Orang sing wis terlanjur bertekun di dalam dosa ya wis akan mengalami kesukaran yang sangat besar.